orang luar yang dicurigai tidak ada lagi selain Jokowi. Nah ini dengan penghilangan 0% itu belum tentu PSI nanti lolos kan begitu, karena Jokowi sudah tidak berkuasa. Karena itu jalan satu-satunya bagi Jokowi adalah merebut PDIP. Ada sesuatu siaga satu itu yang sedang disiapkan. Karena pertemuan Prabowo dengan Megawati akan terjadi bulan ini. Prabowo juga tidak akan mendukung upaya kalau ada upaya pembegalan terhadap PDIP. Bismillah, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Ini saya mengejutkan ketika pengamat politik Slamet Ginting mengatakan untuk saat ini kemungkinan PDIP lagi siaga satu untuk menghadang cawe-cawe Jokowi jelang Kongres guys. Ya tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama bagaimana penjelasannya soal ini guys. Bismillah. Hari ulang tahun PDIP, pidato-pidato Megawati juga mengisyaratkan bahwa pada 2025 ini Megawati akan kembali lagi menjadi ketua umum. Dan ini juga perintah rapat kerja nasional 2024. Kira-kira bulan Mei atau bulan April tahun 2024. Nah, semula yang bisa dilihat, terlihat bahwa mulus-mulus aja, tapi kemudian ada tanda-tanda ketika beberapa spanduk di Jakarta, di Bogor, itu menyatakan bahwa kepemimpinan Megawati tidak sah gitu ya. Dan ini menarik bahwa tentu tidak mungkin ada orang dalam saja, tapi juga ada keterlibatan orang luar. Orang luar yang dicurigai tidak ada lagi selain Jokowi. Nah ini mungkin PDIP akan mengingat kembali apa yang sering dulu diingatkan oleh almarhum Taufik Kimas untuk coba hati-hati memilih Jokowi gitu. Saya termasuk yang sejak 2011 itu tidak percaya dengan Jokowi ketika bicara SMK. Jadi saya kumpulkan itu di redaksi, saya kumpulkan wartawan-wartawan ekonomi bidang otomotif. Coba Anda pernah ke pabrik mobil di mana saja? Oke, saya ke Jepang bang, saya ke Korea bang, saya ke Jerman dan lain-lain. Oke, masuk akal nggak anak SMK bisa buat mobil? Nggak masuk akal. Oke. Kalau gitu besok kita bikin liputan ke sekolah-sekolah SMK yang ada jurusan otomotifnya. Buat tulisan, tidak masuk akal. Oke, kita datang. Saya datang waktu itu ke Solo ketemu dengan Mas Wali, kita panggilnya. Mas Wali, saya ingin tanya, di mana yang namanya pabrik SMK itu? Tidak pernah mau menjawab. Pada saat menjadi gubernur, tanya, tidak pernah mau jawab. Saya bilang ini bullshit ini. Jadi tidak masuk akal, sama dengan pabrik martabak yang bisa begitu besar menjadikan seorang anaknya menjadi konglomerat. Jadi saya sudah ingatkan teman-teman PDIP sejak 2011, hati-hati dalam memilih orang ini, berbahaya. Dan saya juga ingatkan waktu itu Panglima Kostrad saat itu, Gatot Nurmantio, pesan mobil SMK segitu banyak. Saya bilang nggak masuk akal, saya bilang itu. Kok bisa TNI dibohongi? Mengapa tidak melakukan intelijennya bergerak gitu, saya bilang. Ini jangan-jangan semuanya pencitraan. Jenderal pencitraan, calon pemimpin juga pencitraan semua. Dan terbukti akhirnya tidak pernah minta maaf dan lain-lain. Nah menurut saya situasi darurat di PDIP dengan usia Megawati yang Januari ini 78 tahun itu berbahaya sekali. Ada orang-orang yang harus disingkirkan, singkirkan, tapi partainya harus kita selamatkan. Seperti juga sebenarnya kita harus menyelamatkan P3, ya, partai Islam, rangkul umat Islam. Jangan kemudian berpisah dengan umat Islam, karena itu satu seperti koin gitu. Jadi misalnya Baitul Muslimin dibesarkan, harus nasionalis, religius semua. Religius kan bukan berarti harus Islam, ya bisa Islam, bisa Kristen, Katolik. Apalagi di situ ada partai agama, partai Katolik, partai Kristen Indonesia, itu kan bagian dari fusi partai. Jadi menurut saya ini lengkap sebenarnya. Dulu keinginan Pak Harto, Parkindo dan
Partai Katolik sesungguhnya ada jadi satu dengan Partai Islam. Jadi partai yang memang kiblatnya tanda bintang, ketuhanan. Jadi yang religiusnya, spiritualnya tinggi bergabung. Tapi kemudian yang ini merasa lebih cocok dengan PDIP. Nah, di dalam diri Taufik Yemas itu kan memang ayahnya seorang Masumi. Jadi betul, seperti Indonesia ini sebenarnya seperti semangka. Ya ada merahnya, ada birunya, ada hijaunya begitu. Nggak boleh dipisah-pisah. Nah, jadi menurut saya upaya yang patut diduga Jokowi mengambil PDIP, PSI itu yang katanya partai identik dengan tegak lurus dengan Jokowi tidak berhasil parlemen. Dan nanti juga dengan penghilangan 0% itu belum tentu PSI nanti lolos kan begitu, karena Jokowi sudah tidak berkuasa. Karena itu jalan satu-satunya bagi Jokowi adalah merebut PDIP. Sampai sekarang belum pernah ada partai yang akan berkongres tidak menyebutkan nama daerah, nama kota. Itu kan aneh. Berarti ada sesuatu siaga satu itu yang sedang disiapkan. Jadi menurut saya juga apakah ini akan bocor atau tidak? Saya pikir akan bocor. Karena Jokowi pasti punya faksi juga di dalam. Yang kecewa misalnya tidak ditempatkan di dalam nomor urut caleg yang besar dan lain-lain. Jadi pilihan bagi Jokowi adalah merebut PDIP supaya kemudian dapat membantu melenggangkan Gibran maju dalam Pilpres 2029. Nah, itu hitungan mulusnya Jokowi. Tapi menurut saya tidak mungkin Prabowo akan memberikan tempat bagi Gibran sebagai cawapresnya kembali. Tidak mungkin. Nah, siapa yang akan berpasangan dengan Prabowo? Menurut saya nanti Prabowo akan memilih tokoh yang tidak dikenal. Karena siapapun yang akan menjadi wapres, dia seperti mendapatkan kartet kuning hijau untuk jalan menjadi presiden. Jadi menurut saya tidak akan juga dari misalnya Demokrat, karena itu sama juga mempersilahkan AHY untuk jadi presiden mendatang. Juga kemungkinan tidak diberikan juga kepada Puan karena rivalitas politik. Kalau Puan misalnya jadi wapres nantinya, ke depan Prabowo sudah tidak bisa lagi menjadi presiden, keuntungan bagi PDIP. Jadi saya kira nantinya juga menurut saya Prabowo akan memilih tokoh tidak terkait dengan partai politik. Jadi kemungkinan tokoh di luar partai politik. Nah, untuk menyelamatkan partainya. Nah, menurut saya itu jadi Jokowi akan berusaha mengambil PDIP dan Megawati juga akan berkeras untuk mempertahankan. Nah, beruntung bagi Megawati, Prabowo adalah bukan tokoh politik yang selalu cawe-cawe seperti Jokowi. Jadi Jokowi juga akan terbentur di situ. Jadi rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati akan terjadi bulan ini, menurut saya itu membuat Jokowi akan gelisah menurut saya. Jadi ketika Megawati bertemu dengan Prabowo, Jokowi kemana? Nah, kira-kira itu pelan-pelan akan disingkirkan. Jadi saya kira Prabowo juga tidak akan mendukung upaya kalau ada upaya pembegalan terhadap PDIP. Karena hubungan keduanya juga hubungan sosiologis, hubungan psikologis yang cukup baik. Oke guys, jadi terlepas apa yang telah disampaikan oleh pengamat politik Slamet Ginting, kalau memang isu Pak Jokowi yang mau merebut PDIP itu benar, sepertinya Pak Jokowi tak akan mampu. Karena kemampuan untuk merebut PDIP di saat Pak Jokowi masih berkuasa saja tidak bisa. Apalagi sekarang tidak berkuasa. Pak Soeharto saja yang masih kuat-kuatnya saja dulu tak berdaya untuk menghancurkan PDIP guys. Coba saja kalau memang berani ganggu PDIP, karena tentunya saat ini partai dan semua kader PDIP solid dan siaga satu untuk mencegah kemungkinan ada yang mau mencoba mengganggu partai PDIP dari internal maupun eksternal partai, ataupun kemungkinan upaya
untuk menghadang adanya upaya cawe-cawe dari Pak Jokowi, guys. Jadi demikian tadi yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.